Salah satu grup yang paling sering di-request oleh penonton gue untuk gue bahas adalah Blackpink. Tapi nggak pernah gue wujudkan karena gue menunggu saat yang tepat. Dan saat yang tepat tersebut menurut gue adalah sekarang, bertepatan dengan 3 tahun anniversary debutnya Blackpink. So guys, here we are, Blackpink. Blackpink. Siapa yang nggak tahu Blackpink? Menurut gue, setiap orang yang sudah kenal internet setidak-tidaknya pernah mendengar nama Blackpink. Mereka adalah girl group K-pop terbesar di dunia saat ini. Bahkan gue berani bilang mereka bukan cuma girl group K-pop, melainkan girl band terbesar di dunia saat ini. Blackpink dikenal bukan hanya di kalangan K-popers, tapi juga di kalangan non-K-popers. Gue sendiri punya banyak temen yang non-K-popers yang nggak tahu apa-apa tentang K-pop, tapi mereka tahu Blackpink dan lagu-lagunya Blackpink. Blackpink in your area. Blackpink in your area. Blackpink memiliki jutaan pengikut di media sosial mereka. Musik video mereka sudah ditonton ratusan juta kali di YouTube. Mereka juga sudah melakukan world tour. Mereka bahkan diundang di festival musik terbesar di dunia, Coachella. Dan mereka berhasil diundang dan tampil di acara-acara televisi besar di Amerika. I have Blackpink here. Tentunya semua hal tersebut adalah pencapaian yang sangat luar biasa yang bisa dicapai oleh sebuah girl group K-pop. Dan hebatnya, itu semua mereka lakukan hanya dalam jangka waktu 3 tahun setelah debut. Tapi seperti kata pepatah, semakin tinggi pohon maka semakin tinggi juga angin yang menerpa. Gue inget banget waktu awal-awal Blackpink debut, segala apapun yang berkaitan tentang Blackpink akan menerima reaksi atau komentar positif dari banyak pihak, entah itu netizen Korea, netizen internasional, maupun netizen Indonesia. Tapi sekarang ketika Blackpink menjadi begitu populer dan begitu besar, dan menjadi mainstream bagi banyak orang, Blackpink mulai memiliki banyak haters. Ya, Blackpink sudah tidak lagi hanya menerima komentar-komentar positif, sudah banyak komentar negatif dan komentar kebencian yang ditujukan kepada Blackpink. Beberapa komentar negatif terhadap Blackpink yang sering gue baca sekarang adalah artis YouTube, modal viral, kok bisa cepat terkenal, kok bisa mereka terkenal, media play, dan masih banyak lagi. Entah karena mereka iri dengan kesuksesan Blackpink, atau iri karena biasnya tidak sesukses Blackpink, atau bisa jadi karena Blackpink terlalu sering diberitakan aja, jadi mereka enak sendiri gitu. Tapi hal tersebut yang mengusik diri gua untuk membuat video ini. Di video kali ini gue akan membahas alasan kenapa Blackpink bisa begitu cepat terkenal dan populer seperti sekarang. So, nggak perlu berpanjang lebar lagi, ini dia alasan Blackpink begitu cepat terkenal. Alasan pertama, karena Blackpink berasal dari YG Entertainment. Yang harus diakui, Blackpink bisa begitu cepat terkenal dan mendapatkan spotlight yang tinggi karena mereka adalah artis yang dikeluarkan oleh YG Entertainment. YG Entertainment adalah agensi yang sangat besar di Korea dan begitu dikenal oleh banyak orang. Dan itu keuntungan untuk Blackpink. Karena bagi banyak orang, YG Entertainment adalah jaminan mutu. Jadi jauh sebelum Blackpink debut, kehadiran girl group terbaru dari YG ini memang sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat gitu. Dan karena berada di bawah naungan YG Entertainment pula, mereka bisa dengan leluasa menerapkan konsep girl class dan swag. For your information, gak banyak agensi yang berani mendebutkan girl group dengan konsep girl class maupun swag. Karena konsep tersebut tidak terlalu disukai oleh masyarakat di Korea sana. Masyarakat Korea cenderung lebih suka girl group dengan konsep feminim, girly, atau imut-imut. Sedangkan YG Entertainment memang sudah dikenal sebagai agensi yang mengeluarkan artis-artis dengan konsep swag. Dan konsep swag YG Entertainment ini begitu diterima oleh masyarakat. So, hal tersebut yang membuat Blackpink bisa dengan mudah menerapkan konsep swag dan girl class, tapi tetap diterima masyarakat seperti yang mereka terapkan sekarang. Bombaya. Ya 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 bombaya. Ya 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 bombaya. Ya ya ya. Alasan kedua, karena Blackpink debut setelah 2NE1 vakum. 내가 제일 잘 나가. 내가 제일 잘 나가. Buat lo yang nggak tahu, 2NE1 adalah girl group pertama YG Entertainment. Mereka adalah girl group yang sangat besar dan dikenal oleh banyak orang. Bahkan buat gue, mereka adalah salah satu girl group terbaik K-pop sepanjang masa.
Seandainya Blackpink debut saat 21 masih aktif, maka mungkin spotlight yang didapat oleh Blackpink tidak sebesar sekarang gitu. Karena 21 ini image-nya bener-bener kuat banget gitu. Dan apabila Blackpink ini debut saat 21 masih aktif, mungkin Blackpink akan selalu berada di bawah bayang-bayang 21. Dan itu yang terjadi di hampir setiap grup yang masih memiliki senior yang begitu kuat popularitasnya di masyarakat. Mereka akan sulit dikenal karena seniornya ini terlalu terkenal gitu, terlalu besar untuk bisa mereka lewati gitu. Karena debut setelah 21 resmi vakum dan akhirnya bubar, Blackpink jadi tidak dibanding-bandingkan masyarakat dengan 21. Mereka jadi lebih seperti mendapatkan tongkat estafet untuk melanjutkan kesuksesan dari 21. Dan hal tersebut membuat Blackpink mendapatkan spotlight yang selama ini diberikan masyarakat untuk 21. 바람 휘바람 바람 바람 Can you hear that? 휘바라바라바라밤 휘바람 Alasan ketiga adalah lagu-lagu Blackpink adalah ciptaan Teddy Park. Gue pernah bilang di video gue sebelumnya, apabila seorang penyanyi atau sebuah grup menyanyi mau terkenal, maka faktor utamanya adalah lagu. Lagu mereka harus disukai oleh banyak orang agar mereka bisa terkenal. Nah, itu yang dilakukan Blackpink. Lagu-lagu Blackpink diciptakan oleh Teddy Park. Buat lo yang nggak tahu, Teddy Park adalah produser utama di YG. Hampir setiap lagu-lagu hits yang dikeluarkan oleh artis-artis YG Entertainment itu ada campur tangan Teddy di dalamnya. Dan Teddy sendiri adalah pencipta dari seluruh lagu hits 21. So Blackpink sangat diuntungkan karena lagu-lagu Blackpink diciptakan oleh orang yang memiliki kapasitas dan kualitas untuk menciptakan lagu-lagu bagus. Karena lagu-lagu ciptaan Teddy sudah teruji saat 21 masih aktif. Dan terbukti lagu-lagu ciptaan Teddy untuk Blackpink begitu diterima oleh masyarakat. Bukan cuma masyarakat Korea, tapi juga masyarakat di dunia. Hingga membuat Blackpink bisa seterkenal sekarang. Hit you with that do-do-do-do. Oh yeah, oh yeah. Hit you with that do-do-do-do. Alasan keempat, karena seluruh member Blackpink benar-benar berbakat. 3 alasan yang gue sebutkan sebelumnya tidak akan berpengaruh apa-apa apabila tidak diiringi dengan bakat para personilnya. Nah, para personil Blackpink ini penuh dengan bakat. Mereka benar-benar memiliki 3 bakat utama dari idol, yaitu menyanyi, rapping, dan menari. Kita semua tahu 4 personil Blackpink benar-benar mampu bernyanyi dengan baik. Dan suara mereka memiliki tipe yang berbeda-beda. Bukan cuma berbeda satu sama lain, tapi juga berbeda dari kebanyakan vokalis di girl group K-pop lain. Mulai dari suara Rose yang agak-agak cempreng tapi enak kayak begini. Suara Jennie yang sangat powerful kayak begini. 굳이 너여야만 하는 이유 묻지 마. Suara Jisoo yang rada berat kayak begini. 지금 당장 나는 널 바라는 게 아니야. Dan suara Lisa yang begitu lembut kayak begini. 아직 날 사랑하니 내 마음과 같다면 오늘은 떠나지 마. Bakat menyanyi Blackpink ini tentunya sangat berpadu dengan lagu-lagu ciptaan Teddy tadi, sehingga membuat lagu-lagu Blackpink ini begitu impactful dan disukai oleh masyarakat. Blackpink juga punya 2 rapper yang sangat mumpuni. Rapper Blackpink yaitu Jennie dan Lisa benar-benar mampu melakukan rap dengan baik. Perlu dicatat, Jennie dan Lisa benar-benar melakukan rap, bukan cuma ngomong cepet. Ya, kayaknya banyak yang keliru antara rap dan ngomong cepet gitu. Banyak girl group lain yang rappernya tidak seperti nge-rap, tapi kayak ngomong cepet doang. Sedangkan Jennie dan Lisa ini bukan sekedar ngomong cepet, mereka bener-bener nge-rap. Rap mereka ada flow-nya, ada bagian lembutnya, ada bagian kuatnya, ada punchline-nya. Bener-bener berima, berirama. Ditambah lagi mereka berdua bener-bener memiliki karisma dan sangat cocok dengan konsep swag. Karena itu kita selalu suka part rap di lagu-lagunya Blackpink. 언제나는 stylin' 도도하지만 네 앞에선 darling 뜨거워지잖아 like a desert island 널 알아갈수록 울려대는 마음속 그만 내빼 넘어와라 내게 boy 지금 내가 걸어가는 거린 Blackpink four-way 사거리 동서 남북 사방으로 running 이는 bucket list 싹 다 버려 널 당기는 것도 멀리 밀치는 것도 제 멋대로 하는 bad girl. Dan seluruh member Blackpink juga memiliki bakat dalam menari. Jujur-jujuran aja,
Salah satu kelemahan terbesar artis-artis dari YG adalah menari, karena artis-artis YG tidak fokus menari. Artis-artis YG lebih memilih fokus bernyanyi, dan tarian mereka lebih sering ditarikan oleh para back dancer mereka gitu. Mereka hanya menari di beberapa bagian gitu. Sedangkan Blackpink ini diciptakan YG dengan fokus menari seperti girl band lain gitu. Dan koreografi tarian dari lagu-lagu Blackpink ini benar-benar bagus dan mudah diingat gitu. Sehingga kita suka sama tarian-tarian Blackpink ini tadi. Dan hal tersebut diimbangi dengan bakat dan kemampuan menari para member Blackpink. Nah, bakat yang melimpah tersebut yang akhirnya membuat kita mudah jatuh cinta kepada Blackpink. Segitu aja video yang bisa gue buat. Kalau lu suka video ini, silahkan like dan share ke teman-teman K-popers lu, utamanya para Blink. Dan kalau lo mau lebih kenal gue dan ingin berdiskusi tentang K-pop bersama gue, silahkan follow Instagram gue. Dan kalau lo belum subscribe channel gue, silahkan di-subscribe channel gue. Oke? Sekian dari gue. Bye.